bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Saudara, persekutuan keluarga malam ini akan merenungkan tema hidup sebagai murid Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sekeluarga datang kepadamu ya Tuhan, ingin mengerti, ingin menemukan kehendak Tuhan. Dan nantinya biarlah kami mampu dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu memberkati, merukunkan, dan membahagiakan kami sekeluarga. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 dari 24 akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Saudara, hidup sebagai murid Kristus. Pertanyaan pertama yang akan kita renungkan adalah, apakah atau siapakah murid Kristus itu? Saudara, murid Kristus adalah seorang yang memutuskan untuk mengikut Kristus. Belajar kepada Kristus, seseorang yang mau diproses dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Sehingga saudara murid diharapkan ketika dia mau mengikut Kristus, belajar kepada Kristus, dan setia menjalani proses kehidupan seperti Kristus, dia akan semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, saudara, apa syaratnya seorang mampu menjadi murid Kristus dengan baik? Saudara, Matius 16:24 tadi menegaskan ada 3 syarat, atau boleh lebih tepat dikatakan ada 3 konsekuensi seseorang ketika mengikut Kristus, seseorang ketika menjadi murid Kristus. Yang pertama, saudara, menyangkal diri. Artinya tidak menjadikan diri atau keinginan sendiri menjadi pusat, menjadi dasar, menjadi arah perjalanan kehidupannya. Dengan tegas mengatakan tidak kepada keinginan, kepada keadaan yang bertentangan dengan Kristus. Dan juga saudara menyadari jikalau hidupnya berpusat kepada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, bisa kecewa, bisa gagal, dan bisa saja tidak kuat menjalani hari-hari. Kemudian yang kedua, saudara, seorang murid Kristus, Tuhan mengatakan harus memikul salibnya setiap hari. Yang dimaksud salibnya adalah salib murid itu sendiri. Hal ini berarti atau bisa diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seorang murid Kristus harus menyadari setiap orang itu mempunyai salibnya masing-masing. Pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, rasa kecewa atau konflik dengan orang-orang sekitar itu merupakan salib yang pasti dimiliki setiap orang dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu ketika menyadari setiap orang punya salib, seorang murid Kristus dengan meneladani kesetiaan Kristus memikul salibnya sampai mati di Bukit Golgota, maka seorang murid Kristus diminta Tuhan juga setia memikul salibnya setiap hari. Kemudian yang ketiga, saudara, seorang murid Kristus adalah seorang yang harus mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya menjadikan Kristus sebagai pusat, sebagai arah kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang murid Kristus diminta untuk tetap dekat kepada Kristus, bercermin kepada kehendak Kristus, artinya mengoreksi diri, mengoreksi hidupnya sesuai dengan kehendak Kristus dan melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau seseorang itu menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mau meneladani, mau mengikuti Kristus,
harapannya orang itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kemudian saudara, apa hasilnya? Apa yang didapatkan ketika seseorang mampu menjadi seorang murid Kristus? Yang pertama ada kelegaan. Saudara. Matius 11:28 mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ayat ini mengatakan Tuhan Yesus mengundang kita semua, khususnya yang merasa terbeban, letih lesu, dan beban berat, untuk datang kepadanya, untuk mendekat kepadanya, agar apa, saudara? Agar mendapatkan kelegaan. Kelegaan dalam arti hati atau kehidupan yang lapang, yang plong. Kelegaan berarti tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran karena dimampukan menyelesaikan pergumulan permasalahan dengan baik. Lega, dengan hati yang lega maka murid Kristus akan menjalani hidup tetap dengan semangat dan sukacita. Kemudian yang kedua, saudara, ada ketenangan. Matius 11:29 mengatakan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ayat ini menegaskan bagi setiap orang yang setia memikul kuk, memikul salibnya setiap hari dalam hidupnya, maka dikatakan orang ini akan mendapatkan ketenangan. Tenang artinya tentram, hati yang damai. Tenang, dengan ketenangan itu, dengan hati yang tentram dan damai itu, maka seorang murid Kristus mampu memikirkan, mampu menghadapi, mampu memutuskan segala sesuatu, segala peristiwa, segala pilihan dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Sehingga Bapak Ibu, mari kita sebagai murid Kristus menjalani hari-hari kita dengan setia mengikuti Kristus, menyangkal diri, setia memikul salib kita, supaya ada ketenangan, ketentraman, dan kita pun dimampukan Tuhan menjalani hari-hari dengan baik, melalui hari-hari dengan baik, bersama dengan Kristus. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mampukan kami, Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu sebagai murid Kristus yang baik, sehingga ketenangan, ketentraman kami alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.